Di part kali ini akan banyak mengungkap sistem lain dari sekolah. Selain itu, kelas D akan menghadapi cobaan baru yang cukup mengancam ketenangan mereka. Biar nggak cerita terlalu panjang di awal, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia Classroom of the Elite. Diawali di saat Ayano Koji kembali bertemu dengan Kushida dan terlihat Kushida bersikap normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Sesampainya mereka di kelas, saya mengumumkan kalau pembagian poin kelas 1 mengalami penundaan. Tentu saja mendengar hal itu murid jadi panik karena hidup mereka bergantung terhadap poin. Belum juga selesai dengan masalah penundaan poin, kelas D malah mendapat kabar baru lainnya, di mana Sudo dituduh mengeroyok 3 murid dari kelas C, yang merupakan anggota klub basket juga. Tuduhan itu tentu saja tidak diterima. Pada saat itu Sudo bersikeras kalau dia adalah korban. Sudo hanya membela dirinya dari serangan para murid kelas C. Sudo menjelaskan kalau para murid kelas C itu pasti iri dengan keputusan klub yang menunjuk Sudo menjadi pemain inti. Kasus itu tentu saja sudah masuk ke dalam laporan OSIS. Untuk bisa membersihkan tuduhan, Sudo harus mencari bukti kuat kalau dia tidak bersalah. Salah satunya dengan mencari saksi. Kushida pun meminta semua teman sekelasnya membantu mencari saksi yang bisa meringankan tuduhan itu. Saya meminta kelas ini menemukan saksi secepatnya sebelum OSIS mengadakan rapat. Lalu di sebuah tempat karaoke terlihat Ryuen dan teman-temannya sedang berkumpul. Ryuen mengetahui kasus yang dihadapi kelas D karena ternyata Ryuen merupakan otak di balik perkelahian itu. Ryuen bahkan memerintahkan Albert Yamada untuk memperparah luka lebam yang ada di wajah Daichi Ishizaki. Ryuen ingin membuat seolah-olah Ishizaki lah yang benar-benar menjadi korban. Sejak tersebarnya kasus perkelahian, beberapa murid kelas D merasa kalau Sudo sudah selayaknya dikeluarkan karena dia selalu mengancam nasib mereka. Horikita pun kali ini satu suara dengan yang lain. Tapi tidak dengan Ayano Koji. Ayano Koji malah mencurigai jika ada salah satu dari mereka yang keluar, maka akan mempengaruhi kemampuan mereka menaikkan level. Bagaimana jika sekolah memberi syarat untuk bisa jadi kelas A, kelas ini jangan sampai ada seorang pun yang dikeluarkan? Memang ini hanya tebakan acak, tapi mulai dari sekarang, jika ingin menjadi kelas A, maka harus menghindari berbagai macam masalah ke depannya kan? Singkat cerita, di Taman Ayano Koji, Kushida dan yang lainnya sedang merasa kesulitan mencari saksi. Murid kelas D yang lain juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada saksi sama sekali. Di saat mereka sedang mengalami kebuntuan, Ichinose tiba-tiba datang menawarkan bantuan. Kasus Sudo sudah tersebar di mana-mana, maka dari itu Ichinose ingin membantu kelas D. Ayano Koji awalnya curiga dengan bantuan mendadak ini, tapi setelah mendengar Ichinose yang meyakinkan kalau kelas B tidak akan melakukan hal yang merugikan kelas D, maka pada akhirnya Ayano Koji pun mengizinkan kelas B membantu. Bantuan yang diberikan kelas B berupa pengumuman yang disebarkan di seluruh sekolah. Ryuji Kanzaki memberi ide tentang pengumuman itu. Berkat dari pengumumannya, Ichinose berhasil mendapat email yang memberitahu kalau Ishizaki adalah salah satu yang berkelahi dengan Sudo. Tapi anehnya, Ishizaki ini saat SMP terkenal sering berkelahi. Dia kuat dan sangat ditakuti. Berarti ada sesuatu yang ganjil kan dalam kasus ini? Tidak mungkin Sudo bisa mengalahkan 3 orang sekaligus, apalagi salah satunya ada Ishizaki. Sudo bahkan tidak terluka sama sekali. Kanzaki mencurigai kalau ini pasti ada kesengajaan. Karena pengumuman ini memberikan hadiah kepada siapapun yang memberikan informasi, Ichinose tentu saja berniat mengirimkan poin kepada si pengirim. Tapi saat dicek, ternyata ini pesan anonim. Ichinose bingung bagaimana untuk bisa mengirimkannya. Ayano Koji pun memberitahu kalau dia tahu caranya untuk memberikan poin kepada pesan anonim. Maka dari itu, Ichinose pun meminta Ayano Koji membantu mengirimkannya. Dan saat Ayano Koji melihat profil milik Ichinose, terlihat poin Ichinose yang sangat tinggi. Bagaimana bisa murid baru seperti Ichinose mendapat poin sebesar itu? Sepulang dari sekolah, Kushida dan yang lainnya seperti biasa berkumpul di kamar Ayano Koji. Mereka masih membahas tentang saksi yang sampai saat ini belum didapatkan. Tidak lama terdengar suara bel dan ternyata itu Horikita. Kedatangan Horikita ini adalah untuk memberitahu kalau saksi yang selama ini mereka cari adalah orang terdekat. Airi Sakura dicurigai merupakan saksi kunci kejadian itu. Horikita melihat sikap Sakura yang menunduk ketika ketua kelas mengumumkan bahwa semua murid di kelas harus membantu mencari saksi. Mendengar informasi itu, tentu saja Kushida mencoba menghubungi Sakura. Tapi sepertinya Sakura sudah tahu maksud Kushida menelponnya. Sakura tidak mengangkat telepon sama sekali. Kushida tidak menyerah, dia memutuskan menemui Sakura secara langsung saja. Sakura pada saat itu terlihat panik ketika ditanyai masalah Sudo. Saking paniknya, Sakura sampai terjatuh. Jatuhnya Sakura membuat kameranya juga terjatuh, bahkan sampai jadi rusak. Terlihat Sakura benar-benar panik melihat kameranya yang tidak menyala. Karena ternyata di dalam kamera itu akan menunjukkan siapa Sakura sebenarnya. Sakura sangat tidak ingin topengnya terbuka.
Walaupun dia tidak ingin membahas kasus Sudo dengan Kushida ataupun Ayano Koji, Sakura tetap meminta tolong mereka berdua menemaninya memperbaiki kamera. Awalnya Ayano Koji bingung kenapa dia harus ikut juga menemani Sakura. Tapi ketika di dalam toko kamera, Ayano Koji paham fungsi kehadirannya ini apa. Sakura memang sering gugup menemui orang asing, tapi kali ini ketakutannya beralasan. Sikap penjaga toko sangat membuat Sakura ketakutan. Bahkan penjaga ini terlihat senang ketika meminta Sakura menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon. Tapi untungnya Ayano Koji turun tangan membantu Sakura. Dia menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon dirinya sendiri. Jadi Sakura tidak perlu memberikan data pribadinya. Penjaga toko itu sangat kecewa ketika gagal mendapat nomor telepon Sakura. Setelah dari toko kamera, Kushida meminta izin ke toilet dulu dan kini hanya mereka berdua yang ada. Karena terasa sangat canggung, Ayano Koji pun menanyakan kepada Sakura apakah dia baik-baik saja. Dengan terbata-bata, Sakura pun bertanya tentang kasus Sudo. Apakah dia harus membantu atau diam saja? Ayano Koji heran kenapa Sakura lebih terbuka kepada dirinya. Seharusnya Sakura percaya Kushida kan? Tapi jika dipikir-pikir lagi, mungkin intuisi Sakura sangat kuat. Dia bisa mengetahui mana yang bisa dipercayai dan mana yang tidak. Ayano Koji pun kembali membahas tentang kasus Sudo. Di sana Ayano Koji hanya memberi saran kepada Sakura untuk memutuskan apa yang baik menurutnya, bukan menurut orang lain. Lakukanlah demi diri sendiri. Setelah mengantar Sakura, Kushida datang ke kamar Ayano Koji. Di sana Kushida menunjukkan foto yang dia dapatkan dari internet. Dari wajahnya, itu memang seperti Sakura. Ayano Koji pun setuju dengan tebakan Kushida. Selain itu, Ayano Koji sudah curiga dengan kacamata yang dipakai Sakura, karena itu kacamata biasa. Ayano Koji menebak mungkin Sakura memang sengaja menyembunyikan identitasnya. Saat mereka sedang berdiskusi, tidak lama masuk notifikasi dari Sakura memberitahu kalau dia setuju menjadi saksi Sudo. Kushida sangat berharap semuanya berjalan lancar. Hari rapat dengan OSIS pun tiba. Tachibana sebagai sekretaris OSIS akan memimpin rapat ini. Tapi tidak disangka-sangka Manabu hadir juga di sana. Karena biasanya kasus kecil seperti ini Manabu jarang terlibat. Hadirnya Manabu dalam ruangan ini berdampak kepada rasa percaya diri Horikita. Ayano Koji menebak Horikita tidak akan mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Tachibana pun mulai membacakan kronologis kejadian. Dari kedua belah pihak memang menemukan perbedaan cerita. Komiya, Kondo, Ishizaki mengatakan kalau Sudo memulai perkelahian sepulang dari latihan. Sedangkan Sudo mengatakan kalau dia dipanggil ke suatu tempat dan terjadilah penjebakan di sana. Dilihat dari luka, memang terlihat kalau 3 murid kelas celah yang mengalami kerugian besar. Ayano Koji merasa kalau rapat ini akan merugikan Sudo, karena sikap dia yang sangat mudah meluap-luap. Selain itu, dia tidak terluka sama sekali. Untuk mengeluarkan sisi berani Horikita, Ayano Koji menggelitik Horikita agar dia sadar dari lamunannya. Horikita yang sudah terlanjur berdiri, akhirnya memberanikan diri untuk memberikan pembelaan kepada Sudo. Di sana Horikita menanyakan alasan Komiya dan Kondo mengajak Ishizaka, karena Ishizaka bukan anggota klub basket. Selain itu rasanya tidak mungkin, 3 lawan 1. Tapi yang babak belur malah yang 3 orang. Para murid kelas C beralasan mengajak Ishizaka untuk perlindungan, dan kenapa mereka bisa babak belur? Ya karena Sudo sangat kasar. Mendengar jawaban itu, Ayano Koji sudah menyadari kalau jawaban mereka sejak awal sudah direncanakan. Untuk mempercepat penyelesaian kasus, Horikita mengeluarkan Sakura sebagai saksi atas kejadian ini. Awalnya kehadiran Sakura diragukan wali kelas dari kelas C. Dia menuduh kalau Sakura pasti dipaksa menjadi saksi palsu. Tapi untungnya Sakura langsung menyerahkan bukti dari kameranya. Di sana Sakura membongkar kalau dia pada saat itu sengaja pergi ke tempat yang sepi untuk bersuah foto. Tapi saat itu dia mendengar ada keributan dan kebetulan kameranya menangkap kejadian itu. Terlihat keadaan Sudo di sana yang tersudutkan. Tapi sepertinya wali kelas C masih mempunyai alibi. Dia mengatakan kalau foto ini masih lemah. Dari sana tidak bisa memberitahu siapa yang memulai perkelahian. Maka dari itu wali kelas C melakukan negosiasi. Muridnya akan diskor selama 1 minggu karena ikut bertanggung jawab atas kejadian itu. Sedangkan Sudo akan diskor selama 2 minggu karena dilihat dari luka muridnya yang lebih parah. Mendengar hal itu, Horikita pun memberi pernyataan kalau dia mengakui kalau Sudo memang kasar. Dia wajib memperbaiki sikapnya. Tapi bukan untuk kasus ini, melainkan kesalahannya di masa lalu. Horikita masih sulit memahami banyaknya hal yang aneh dalam kejadian ini, seperti sengaja membuat perangkap untuk Sudo. Horikita yakin kalau Sudo tidak bersalah. Melihat masih adanya perbedaan kesepakatan dalam rapat ini, Manabu pun memberi kesempatan kepada kelas D untuk memberikan bukti tambahan yang lebih kuat lagi, sampai besok jam 4 sore. Jika tidak ada, maka pihak OSIS akan membuat keputusannya. Scene pun berpindah ke masa di mana Sakura masih menikmati ketenarannya di media sosial. Awalnya semua baik-baik saja.
Namun semua berubah ketika ada seseorang yang mengomentari postingan Sakura dengan kalimat yang cukup membuat Sakura tidak nyaman dan ketakutan. Fans fanatik ini sepertinya mengetahui siapa Sakura, bahkan dia mengirimi foto Sakura yang dia foto secara diam-diam. Lalu di sini Horikita dan Ayano Koji kembali membahas strategi mereka mencari bukti tambahan, tapi sejauh ini mereka belum menemukan titik terang. Gedung khusus tidak memiliki CCTV sama sekali, jadi sangat menyulitkan mereka. Di tengah kebingungan, Horikita tiba-tiba memiliki ide yang brilian. Singkat cerita, Ayano Koji sampai di kelas dan dia menemukan Sakura yang melamun. Ayano Koji pun menanyakan kepada Sakura kenapa dia hari ini terlihat gugup, padahal tugasnya membantu Sudo sudah selesai kan? Sakura tentu saja menjawab kalau dia tidak apa-apa. Mendengar jawaban itu, Ayano Koji pun mengatakan kepada Sakura untuk menceritakan apapun yang dia butuhkan. Sakura harus tahu kalau sekarang dia tidak sendiri lagi. Tidak lama dari itu, Ayano Koji tiba-tiba mendapat pesan dari Kushida untuk segera datang ke gedung khusus di mana kejadian Sudo sebelumnya terjadi. Di sana akan ada penjebakan bagi murid kelas C. Pada saat itu, para murid kelas C mengira akan bertemu dengan Kushida, padahal mereka akan bertemu dengan Ayano Koji dan Horikita. Di sana, Ayano Koji kembali meminta mereka bertiga untuk jujur tentang apa yang terjadi. Tapi sepertinya pendirian mereka masih kuat. Horikita pun mengancam jika mereka tidak mau berbicara jujur, maka video yang ada di CCTV akan menjawab semuanya. Para murid kelas C ini tentu saja terkejut ada CCTV di gedung ini. Berarti akan ada bukti yang merugikan mereka. Sebelumnya mereka mengira kalau gedung ini tidak ada CCTV. Horikita pun meyakinkan mereka kalau CCTV ini digunakan untuk mengamankan bahan kimia di gudang penyimpanan. Selain itu, pihak sekolah memang sengaja tidak mengungkap ini, karena mereka ingin tahu seberapa mandiri murid-muridnya dalam menyelesaikan masalah. Mereka tentu saja jadi ketakutan jika dikeluarkan dari sekolah. Melihat ekspresi mereka yang mulai panik, Ayano Koji pun memberi sebuah negosiasi, yaitu meminta para murid kelas D mencabut tuntutan kepada Sudo. Hal itu bisa menyelamatkan dua kelas sekaligus, karena jika tuntutan dicabut, sekolah tidak akan pernah membahasnya lagi. Mendengar pernyataan itu, dengan terpaksa Ishizaki pun menyetujuinya. Di taman, Horikita bersyukur bisa berhasil menipu para kelas C, karena ternyata CCTV yang di gedung tadi adalah CCTV palsu yang sengaja ditempel oleh mereka berdua. Lalu di sini Sakura merasa dirinya sedang diikuti dari belakang, dan bodohnya Sakura malah pergi ke lorong yang sepi. Akibat Sakura pergi ke tempat sepi, Sakura berhasil ditangkap oleh si penguntit, dan penguntitnya ternyata si penjaga toko kamera. Sakura sebenarnya sempat menelpon Ayano Koji, tapi dia belum sempat menyampaikan apa yang terjadi. Sakura benar-benar pasrah dengan keadaan ini, karena pasti Ayano Koji tidak paham dengan maksud teleponnya. Sakura pun mencoba memohon kepada pria ini untuk melepaskannya. Dengan suara gemetar, lelaki ini pun menekankan kalau dia tidak akan pernah melepaskan Sakura. Dia tahu kalau Sakura adalah tokoh yang selama ini dia kagumi. Pria ini ternyata si fans fanatik yang selalu menghantui Sakura selama ini. Saat pria ini akan membuka baju Sakura, tiba-tiba flash mengenai wajahnya, dan ternyata itu Ayano Koji. Ayano Koji berhasil mendapat lokasi Sakura dari melacak nomor telepon Sakura. Pria ini awalnya akan melarikan diri, tapi untungnya di sudut lain Ichinose sudah tiba dengan para petugas. Walaupun sudah banyak saksi mata, pria ini masih berkelit kalau dia tidak salah melakukan hal itu kepada Sakura. Dia hanya ingin membahagiakan orang yang dikaguminya. Sakura pun berteriak, meminta pria ini diam. Sakura mengatakan kalau dia tidak akan pernah menganggap bapak tua ini sebagai fansnya. Sakura sangat berterima kasih kepada Ayano Koji karena sudah menyelamatkannya. Sakura juga meminta maaf karena sudah menutup dirinya selama ini. Ayano Koji tentu saja mengatakan kalau Sakura jangan meminta maaf, tapi untuk kedepannya Sakura harus bisa mengatakan apapun yang sedang mengganjal perasaannya. Sakura tentu saja sangat senang bisa mendapatkan orang yang bisa dipercayai. Di atap sekolah, Horikita tiba-tiba dipanggil oleh Sae. Di sana Sae menanyakan siapa dalang yang membuat rencana dengan kelas C. Tentu saja Horikita menanyakan kembali maksud dari pernyataan Sae, karena tumben saja Sae penasaran akan hal itu. Sae pun meminta Horikita mulai dari sekarang lebih mempelajari sifat asli Ayano Koji. Itu pun jika Horikita masih ingin naik ke kelas A. Selain itu seharusnya Horikita curiga kenapa Ayano Koji ingin membantu berbagai macam kasus. Walaupun dia hebat dalam strategi, kenapa Ayano Koji tidak mau menunjukkan kemampuannya secara langsung. Kelas D adalah kelas para murid yang memiliki penyimpangan dalam sikap. Dan jika Horikita menanyakan siapa yang paling berbahaya di kelas, saya akan menjawab Ayano Koji. Di belakang sekolah, Ryuen menghukum teman-temannya yang gagal menuntut Sudo. Dia menanyakan siapa yang membuat keputusan mencabut tuntutannya. Selain itu, Ryuen juga sudah tahu kalau sebenarnya mereka bertiga pasti ditekan oleh seseorang. Ryuen pun meminta mereka bertiga memberitahu siapa yang sudah menjebaknya. Setelah bertemu dengan saya, Horikita pun mengajak Ayano Koji pulang bersama. Dan saat ini suasana hati Horikita sedang bimbang karena pernyataan saya sebelumnya.
Untuk memperjelas apa yang dimaksud Sae, Horikita pun menanyakan kepada Ainokoji, apakah dia selama ini memanipulasinya. Selama ini, Ainokoji selalu memancing Horikita mengambil alih rencana. Salah satunya kejadian tadi sore, Ainokoji memancing Horikita dengan mengatakan kalau gedung khusus tidak memiliki CCTV, dan dari pernyataan itu berhasil membuat Horikita membuat bukti palsu. Horikita tahu kalau Ainokoji sebenarnya bukan peduli kepada teman-teman sekelasnya. Ainokoji pasti mempunyai maksud yang tersembunyi. Ainokoji pun terhenti. Dia mengatakan kalau dia memang akan membantu Horikita naik ke kelas A. Tapi, Ainokoji meminta Horikita jangan ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Dan scene pun berpindah, membawa kita mengintip masa kecil Ainokoji yang terlihat tidak biasa. Siapakah Ainokoji? Apakah dia benar-benar mempunyai maksud tersembunyi dalam setiap aksinya? Nah, sabar ya. Kita lihat kelanjutan ceritanya di part 3. Makasih yang udah setia di part ini. See you next time. Jamatane. Arigato gozaimasu.